Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Anggraheni. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kelanjutan dari materi hidrograf satuan pada video sebelumnya. Nah, video kali ini akan membahas tentang hidrograf satuan sintetis atau sintetik, yaitu ketika kita hanya punya data hujan saja dan juga peta topografi, karena kita tidak memiliki data pengukuran muka air, sehingga kita perlu membuat hidrograf satuan itu dengan rumus-rumus empirik. Nah, ini ya, hidrograf satuan sintetik. Itu data AWLM-nya tidak tersedia, sehingga kita pakai hidrograf satuan sintetik. Unsur-unsur pokoknya untuk membuat hidrograf satuan sintetik ini adalah Ki puncaknya, kemudian waktu pada saat Ki puncak itu terjadi, dan TB, yaitu waktu selesai hidrograf itu sendiri. Sebagai fungsi karakteristik dasnya. Bersifat regional dan hanya cocok diberlakukan pada catchment area yang sesuai. Yang pertama adalah hidrograf satuan sintetik Schneider. Nah, di sini ada TR sebagai durasi hujan efektifnya, kemudian ada KP, yaitu debit puncaknya, kemudian ada TP, yaitu waktu untuk mencapai puncaknya. Nah, masing-masing itu punya rumus sendiri. TP punya rumus sendiri, kemudian KP punya sendiri. KP adalah Ki kecil P kali A, dan KP kecil itu ada rumus sendiri. Kemudian TP-nya, atau berakhirnya di sini, dia punya rumus sendiri. Kemudian ada TR, TP bar 5,5. TPR itu adalah TP plus angka sekian, dan dia punya lebar gitu ya, lebar hidrograf yang sudah ditentukan, yaitu lebar hidrograf pada 50%-nya, 50 dari puncak hujannya di sini, dan 75%-nya. Sini. Nah, ini adalah definisi parameternya. Maka kita harus tahu panjang sungai utama, kita bisa hitung. Kalau kita punya peta, kita bisa hitung. Bahkan sekarang sudah banyak berkembang sekali software-software pembantu, misalkan ArcGIS gitu ya, ataupun bahkan AutoCAD gitu. Bahkan Google Maps sekarang juga bisa, walaupun kasar sekali ya, karena di sana garis lurus. Bisa juga enggak. Nah, ini kurang lebih hubungan antara waktu dan debit yang dibentuk oleh hidrograf satuan sintetik Schneider. Kemudian yang kedua adalah hidrograf satuan sintetik SCS. Nah, SCS ini menggunakan hidrograf tak berdimensi yang dikembangkan dari analisis jumlah besar hidrograf satuan dari data lapangan dengan berbagai ukuran gas dan lokasi yang berbeda. Jadi di sini punya hubungan antara TP dan KP. Nah, TC ada rumus sendiri, T-nya ada rumus sendiri, TP-nya ada rumus sendiri, KP-nya ada rumus sendiri. Nah, ini adalah
hidrograf tak berdimensi milik STS, yaitu hubungan antara Q per QP dan T per TP. T per TP dan Q per QP. Kemudian ada hidrograf satuan sintetik Nakayasu. Jadi kalau Nakayasu dia punya tiga waktu yang berbeda. TP, ini TP-nya di sini, sampai sini dia punya rumus sendiri ya. Ini ya. Jika pada kurva naik waktunya itu 0 sampai TP, maka rumus Q-nya itu menggunakan rumus ini. Kemudian pada kurva turun, pada saat T-nya itu di antara TP dan TP plus T03, maka Q-nya punya rumus sendiri. Kemudian jika T-nya itu di antara TP plus T03 dan TP plus 03 plus 1,5 kali T03, maka Q-nya ini. Dan pada kurva turun, ketika T-nya lebih besar dari TP plus T03 plus 1,5 kali T03, maka rumusnya ini. Jadi ada 4 kali perhitungan Q masing-masing, sampai dengan kembali ke 0 lagi. Dan di sini ada rumus-rumusnya ya, rumus-rumus untuk mencari TG, T03 itu di sini. T03 adalah waktu yang diperlukan untuk menurunkan debit dari QP sampai dengan 0,3 kali QP. Nah, kemudian ada lagi HSS gamma 1. Nah, di sini menggunakan TR sebagai waktu naik sampai dengan QP, berarti TP juga, TP di sini. Kemudian sampai dengan TB-nya, itu akhirnya di sini. Nah, QP sampai QP ini menggunakan linear, sementara kurva turunnya dia menggunakan eksponen, di mana QT di sini adalah QP dikalikan E pangkat minus T per K. Nah, TR-nya punya rumus sendiri, QP-nya punya rumus sendiri, TP-nya punya rumus sendiri, K-nya punya rumus sendiri, QP-nya punya rumus sendiri, dan P-index-nya punya rumus sendiri. Ya, ini visualnya punya rumus sendiri. Ya. Di mana SF itu SN, WF, RUA, SIN, CN, dan D itu punya maksud sendiri-sendiri, atau apa sih itu SF gitu ya, apa itu SN, apa itu WF. Jadi di sini ada banyak parameter. Pada saat kita mempunyai peta topografi, kita harus tahu perbandingan antara panjang semua tingkat sungai tingkat 1 dan panjang semua sungainya. Kemudian ada SN, itu adalah perbandingan antara jumlah segmen sungai tingkat 1 dengan jumlah segmen semua sungai. Kemudian ada yang ketiga adalah faktor lebar dibagi faktor lebar atau width factor, WR. Perbandingan antara lebar das diukur di titik sungai yang berjarak 0,75 L dan di titik yang berjarak 0,25 L dari titik kontrolnya. Kemudian yang keempat ada RUA, yaitu perbandingan luas das belah hulu dan luas das totalnya. Kemudian yang kelima adalah SIM, ini adalah WF kali RUA. Kemudian yang keenam adalah CN, jumlah pertemuan semua sungainya. Kemudian yang ketujuh adalah drainage density atau jumlah panjang sungai semua tingkat setiap satuan luas. Jadi ini kita harus pecahkan gitu ya, orde-orde sungainya atau tingkat-tingkat sungainya.
Kita berangkatnya dari hulu atau sungai yang awal. Kita beri orde 1, orde 1. Kalau dia ketemu dengan cabangnya, maka ordenya naik tingkat menjadi orde 2. 1 ketemu 2 tetap 2, 1 ketemu 2 tetap 2. Nah, kalau 2 ketemu 2 menjadi 3. 2 ketemu 3 menjadi tetap 3. 1 ketemu 3, ordenya tetap pilih yang 3. Nah, ini adalah sungai utamanya, kemudian ini adalah cabang-cabangnya. Itu untuk menentukan ordenya atau tingkat sungainya. Kemudian ini adalah WF-nya, caranya membagi gitu ya, 2/5, 0,25 L. Jadi ini panjang sungainya berapa, terus tentukan 0,25 L-nya dan 0,75 L-nya. Nah, kemudian kalau ini ROA, kita harus tahu titik berat dasnya itu di mana. Kemudian kita ambil luas das dulu dan luas das totalnya. Kemudian kita bisa membuat unit hidrografnya. Demikian beberapa tipe atau beberapa macam dari hidrograf satuan sintetik. Mungkin kalau kita bandingkan, itu kita bisa cek ya, seperti apa sih bentuk hidrografnya. Kebetulan saya di sini akan perlihatkan beberapa contoh dengan satu soal saja. Misalkan diketahui parameter dasnya, di sini ada luas das, kemudian panjang sungai, kemiringan sungai rata, kelapatan jaringan dasnya, ini das ya. Kemudian luas relatif das bagian hulunya, kemudian faktor lebarnya kita sudah tahu, SIM-nya tahu, SF tahu, SN tahu, CN tahu. Kemudian ditanyakan, tolong buatkan hidrograf satuan sintetik dengan metode gamma 1, Nakayasu, dan SCS. Tapi di sini saya tambah Schneider untuk bisa memperjelas tadi ya, beberapa macam hidrograf satuan sintetik. Pertama HSS gamma 1. Nah, saya buat di sini dengan persamaan Kp, karena di sini saya hitung Kp-nya 7,84, berarti di sini di jam ke-3, TR-nya 3, berarti Kp-nya 7,84 terjadi di jam ke-3. Nah, berarti yang ini adalah menggunakan rumus linear. Dengan cara bisa dengan ini sampai jam ke-3, berarti jam 1/3 dikalikan dengan Kp-nya. Linear ya, jadi dari sini ke sini tuh bedanya sama, perbedaannya 2,61. Sampai sini. Nah, selanjutnya kurva turunnya kita pakai rumus eksponen. Dengan rumus Kp dikalikan eksponen pangkat minus TB min 3 dibagi TB. Apa ini? T min 3 dibagi K gitu ya, dengan rumus yang sudah diketahui tadi. Ini ya, Kp kalikan E pangkat minus T per K. Kemudian sampai dengan ini, sampai dengan 22 di sini. TB-nya kan kita hitung ternyata TB-nya 23 atau 22, maka ya sudah selesai di sini 23 0, langsung di 0 dari sini ke sini. Ini masih menggunakan eksponen, yang ini langsung ke 0. Jadi
Kalau kita perhatikan tadi di hidrograf satuan sintetik, gamma 1, nah ini ya, kita paksa langsung 0 di TB-nya tadi. Ini masih menggunakan rumus eksponen, kemudian langsung 0. Nah, biasanya tetap kita cek dulu apakah nilainya hidrograf satuan itu kan besarnya 1 satuan atau 1 mm per jam. Nah, maka di sini kita cek ternyata itu masih 0,89. Sehingga kita harus menghitung Q koreksi agar nilainya sama dengan 1. Cara koreksinya tinggal ini, Q ini dibagi dengan TLM. Sehingga yang dipakai nantinya untuk hidrograf satuannya adalah Q koreksi. Kemudian kita hasil hidrografnya seperti ini. Jelas ya. Kemudian kita beralih ke Nakayasu. Kalau Nakayasu itu tadi ya ada 4 perhitungan. Ini T yang pertama sampai puncaknya. Di sini ada 11,91. Kemudian kurva turunnya pakai persamaan sendiri. Terus kurva turun kedua pakai persamaan sendiri. Kurva turun ketiga pakai persamaan sendiri sampai dengan ketemu 0. Ternyata T-nya sampai jam ke-43. Nah, hasilnya TLL-nya juga kalau dihitung ternyata belum 1, sehingga harus dikoreksi. Maka untuk koreksi caranya sama, Q dibagi TLL. Hasilnya sama dengan, harusnya Q koreksinya harus sama dengan 1. Nah, ini hidrografnya kurang lebih seperti ini, puncaknya tinggi sekali dan jamnya juga sangat panjang. Kemudian ada SCS. Di sini SCS kita punya analisis TC. Kita bisa pakai rumus Kirkpatrick, terus Australian Rainfall Runoff, dan macam-macam ya, banyak TC. Kemudian ada delta-nya, kemudian ada TP, kemudian ada QP. Oh, ini ada pilihan TC ya. Dan William bisa Australian Rainfall Runoff dan Kirkpatrick. Mungkin ada yang lain juga boleh. Nah, kemudian kita tentukan dulu jamnya. 0 sampai selesai. Sampai maksimum itu di sini, di SCS itu dibatasi 5. Maka kalau sudah lebih dari 5, 0. Nah, di sini kita perlu menghitung T per TP-nya. T per TP-nya sudah dihitung 2,3, berarti tinggal dibagi aja. T per TP hasilnya berapa. Nah, dari data T per TP, kita tentu saja bisa menghitung Q per QP. Misalkan T per TP itu sama dengan 0,43. Berarti ada di sini ya. 0,4 dan 0,5 di sini. Q-nya 0,31 dan 0,47. Berarti kita interpolasi. Q per QP-nya hasilnya 0,31. Kemudian di jam kedua itu T per TP 0,869. Berarti ada di sini. Nah, kita interpolasi hasilnya 0,99. Berarti Q bisa kita cari dari Q per QP kali QP-nya. QP-nya sudah diketahui 20,08. Sehingga kita kalau teruskan ini ternyata sampai dengan jam ke-12 itu T per TP-nya sudah maksimum 5,2. Berarti sudah selesai. Atau TB-nya artinya sampai dengan jam ke-12. Q-nya hasilnya ini, kemudian kita cek dulu apakah 1 mm per jam atau tidak. Nah, ternyata belum, maka harus dikoreksi, dibagikan dengan TLL-nya, hasilnya nanti Q koreksinya harus sama dengan 1.
Maka HSS-nya kurang lebih seperti ini, yang sudah terkoreksi itu yang merah. Kemudian untuk Schneider, yang mungkin agak sulitnya Schneider itu dia harus punya lebar 75 dan lebar 50-nya. Dan cenderung memberikan bentuk segitiga. Nah, ini kurang lebih adalah hasil dari hubungan T dan Q-nya. Seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi hidrograf satuan sintetik ini sangat pusing kalau memang tidak dilakukan secara berlatih gitu ya, hanya nonton saja atau hanya tahu saja gitu. Tapi untuk lebih memahami harus melalui mencoba atau berlatih dengan suatu kasus. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.